Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Karen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Ekspresi Sukian sedikit berubah saat dia merasakan niat membunuh dingin yang menyebar perlahan dari tubuh hantu iblis tanah tua. Tampaknya orang tua ini, yang tidak mau mati, akan bersikeras menyerang bahkan jika dia harus mengambil risiko kembalinya kepala sekolah. Hati-hati, Sukian menoleh dan berbicara kepada Xiao Yan dengan suara yang dalam. Kekuatan hantu setan tanah lama sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Bahkan dengan bantuan dokter peri kecil, Xiao Yan akan kesulitan bersaing dengannya. Lagi pula, dalam kelas Douzong, perbedaan antara setiap bintang sangatlah besar. Cukup sulit bagi seseorang untuk menantang orang lain di level yang berbeda. Meskipun Sukian paham bahwa Xiao Yan memiliki beberapa keterampilan Dou yang kuat, keterampilan Dou ini hanya memiliki beberapa efek jera bagi elit Douzong biasa. Hantu setan tanah lama tidak termasuk, oleh karena itu, agak sulit untuk memprediksi pertempuran besar ini. Xiao Yan sedikit mengangguk, tangannya perlahan berhenti di dadanya dan kekejaman melintas di matanya. Jika orang tua ini, yang tidak mau mati, benar-benar keras kepala, dia hanya bisa memberinya sesuatu yang telah dia persiapkan. Karena aku adalah kenalan lama Mang Tianqi, para ahli dari lembah api iblis ini tidak akan menyerang, selama para siswa akademi dan tetua akademi dalam tidak ikut campur secara sembarangan. Aku yang dulu bisa melepaskan mereka, namun, aku pasti harus mengambil nyawa Xiao Yan. Tatapan Old Ground Demon Ghost perlahan menyapu banyak tetua di belakang Sukian dan para siswa yang padat di bawah saat dia berbicara dengan suara lemah. Sukian diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata dari hantu setan tanah tua. Orang-orang yang paling dia khawatirkan adalah para siswa ini. Kekuatan mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan para ahli dari Demon Flame Valley. Jika mereka benar-benar berkelahi, kemungkinan besar para siswa akan menderita luka parah dan kematian. Tentu saja, dia juga memahami dengan jelas bahwa alasan hantu iblis tanah tua begitu saleh terutama karena kepala sekolah. Ini karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar berani menyerang para siswa dari generasi muda ini, kepala sekolah pasti akan marah jika masalah itu sampai ke telinganya. Pada saat itu, dia bukanlah tandingan kepala sekolah. Hantu iblis tanah tua mengabaikan Sukian setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan seramnya beralih ke Xiao Yan. Kakinya segera menginjak udara kosong sambil berjalan perlahan. Suara acuh tak acuh bergema di langit. Saya mendengar bahwa Anda anak kecil dapat melawan beberapa elit Douzong hanya dengan kekuatan Dou Huang Anda. Biarlah, kamu dan temanmu di sampingmu bisa menyerang bersama-sama. Kalau tidak, orang lain mungkin mengatakan bahwa aku yang dulu tidak memberimu kesempatan sedikitpun. Kata-kata hantu setan tanah tua dipenuhi dengan arogansi liar. Tentu saja, mengingat kekuatannya, dia juga berhak menjadi sombong. Di wilayah pelosok hitam, saat ini, cukup sulit untuk menemukan seseorang yang bisa menandinginya dalam hal kekuatan. Para ahli dari generasi yang sama telah meninggal secara malang atau telah meninggalkan wilayah pelosok hitam. Dari generasi yang lebih muda, orang-orang teratas adalah orang-orang seperti Mo Tianxing. Namun, dengan kekuatan mereka, masih sulit bagi mereka untuk bersaing dengan hantu iblis tanah lama. Ekspresi Sukian merosot ketika dia melihat tindakan hantu setan tanah tua. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika sesosok manusia anehnya muncul di hadapannya. Suara tawa Han Feng terdengar. Tetua pertama Sukian, lawanmu adalah aku. Oleh karena itu, Anda tidak boleh pergi dan ikut campur dalam urusan orang lain. Senyuman dingin muncul di wajah Sukian saat dia melihat Han Feng yang muncul tidak jauh di depannya. Dia berkata, Han Feng, setelah kepala sekolah kembali, saya akan memberitahunya dengan baik tentang masalah ini. Pada saat itu, aku akan melihat siapa yang bisa melindungimu. Ekspresi Han Feng menjadi tidak wajar ketika dia mendengar Sukian menyebut nama kepala sekolah. Jelas sekali, dia cukup takut pada kepala sekolah legendaris ini. Namun, kegelisahan ini hanya berlangsung sesaat sebelum disingkirkan olehnya. Pada tahap ini, dendam telah terbentuk antara Akademi Jianan dan dia. Mengatakan hal lain tidak akan membantu situasi. Terlebih lagi, benua Douqi ini sangat besar. Jika dia berniat bersembunyi, bahkan elit Douzun Mang Tianqi tidak akan bisa menemukannya. Dia segera tertawa dengan cara yang aneh. Penatua pertama Sukian, Anda tidak perlu mengatakan hal seperti itu kepada saya. Mang Tianqi belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Siapa yang tahu kalau dia masih hidup? Ekspresi Sukian menjadi lebih gelap setelah kata-kata Han Feng terdengar.
banyak tetua akademi dalam di belakangnya juga memancarkan kemarahan dari mata mereka. Masing-masing wajah mereka menatap tajam ke arah yang terakhir. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menyerang secara berkelompok. Jika kalian tidak ingin memperluas medan pertempuran dan melukai para siswa, saya menyarankan kalian semua untuk lebih tenang. Kalau tidak, para ahli dari Demon Flame Valley bukan hanya orang-orang yang tidak berguna. Han Feng sama sekali tidak takut ketika dia melihat cara para tetua akademi dalam bertindak. Dia menunjuk pada sekelompok orang dari Demon Flame Valley yang memiliki aura ganas yang melekat pada mereka dan tertawa dingin. Su Qian melambaikan tangannya dan menekan tetua akademi dalam di belakangnya. Dia berbicara dengan lemah, kalian semua hanya perlu memperhatikan sekelompok orang itu. Tidak perlu khawatir tentang sisiku. Jika terjadi kesalahan pada pihak Xiaoyan, kalian semua akan turun tangan dan membantu. Ya, mendengar ini, para tetua akademi dalam ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan sikap hormat. Hehe, penatua pertama Su Qian benar-benar bijaksana dan tahu bagaimana mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Han Feng tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika mendengar ini. Su Qian sama sekali mengabaikan kata-kata Han Feng. Dia perlahan melangkah maju dan dengan tenang berkata, kami tidak dapat menentukan pemenang terakhir kali. Hari ini, izinkan aku yang dulu untuk mencoba dan melihat betapa kuatnya pengkhianat, yang mengkhianati Yao Zunze, Dou Zun. Saat itu, setelah diubah oleh Hall of Souls menjadi cara yang bukan manusia atau hantu. Kaki Su Qian dengan keras menginjak udara kosong setelah kata terakhirnya jatuh. Segera, aura kuat keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah aura ini, ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Kepekaan gelap berangsur-angsur muncul di mata Han Feng saat dia merasakan aura luas seperti kekuatan surga. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum berbicara dengan nada sinis, tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Han Feng mengepakkan lengan bajunya setelah berbicara dan aura yang tidak sedikit lebih lemah dari Su Qian tersapu. Akhirnya, hal itu menghalangi momentum Su Qian. Ketika dua aura elit Dou Zong ini bertabrakan di langit, banyak siswa di lapangan terbuka di bawah tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar-debar saat merasakan tekanan yang merembes dari langit. Apakah ini kekuatan seorang elit Dou Zong? Aura yang terpancar dari mereka saja sudah cukup untuk menyebabkan Dou Qi di dalam tubuh mereka menjadi lamban. Jika mereka berhadapan langsung, apakah mereka tidak akan bisa bergerak? Sementara Han Feng dan Su Qian secara bertahap memasuki kondisi pertempuran, hantu iblis tanah tua di sisi lain melangkah melalui udara kosong dan perlahan berhenti sekitar 10 meter di depan Xiaoyan dan dokter peri kecil. Matanya yang tenang seperti api hantu menatap mereka berdua saat dia berkata dengan suara samar, apakah kalian berdua menyerang bersama atau akankah kalian bergantian? Wajah cantik dokter peri kecil itu dingin. Tangan putih halusnya perlahan terulur dari lengan bajunya. Kelima jarinya yang panjang melengkung dengan lembut, dan Dou Qi berwarna abu-abu pekat segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Mata abu-abu ungunya yang agak iblis menatap ke arah hantu iblis tanah tua sebelum menoleh ke arah Xiaoyan dan dengan lembut berkata, aku akan melakukannya. Kekuatanmu saat ini memiliki kesenjangan yang terlalu besar dengannya. Anda pasti akan terluka jika terkena serangan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan berkata, ayo kita lakukan bersama. Anda juga bukan tandingannya. Tenang, saya secara alami memiliki kemampuan bertahan sendiri. Anda tidak perlu terganggu karena hal ini. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia tiba-tiba menoleh ke arah Ziyan, kamu tidak boleh ikut campur. Lawan kali ini tidak sama dengan sebelumnya. Apakah kamu mengerti? Tangisan dokter peri kecil baru saja keluar dari mulutnya ketika hantu setan tanah tua berjubah tengkorak berwarna kuning muncul di depan Xiaoyan dengan sikap seperti hantu. Wajah seperti kepala tengkorak tersenyum sinis pada Xiaoyan saat kelima jarinya, yang mirip dengan cakar hantu, tanpa ampun menyerang tenggorokan Xiaoyan. Melihat kekuatannya, kemungkinan besar mereka akan menembus tenggorokan Xiaoyan jika mereka memukulnya. Bocah lidah silet, aku yang dulu sangat membencimu. Oleh karena itu, aku akan menghabisimu terlebih dahulu. Seruan dan tangisan tajam yang tak terhitung jumlahnya segera terdengar dari tanah terbuka di bawah ketika mereka melihat Xiaoyan menghadapi serangan fatal dari